Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita pada kesempatan pagi hari ini di awal pembelajaran tahun pelajaran 2021-2022 untuk semester ganjil kita mulai untuk materi yang pertama untuk pelajaran Bapak, yaitu adalah akidah akhlak kelas 8. Materi yang akan disampaikan pada kesempatan ini yaitu dalam bab 1, materinya adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian daripada iman yaitu mengakui secara lisan, membenarkan dengan hati dan mengamalkannya dengan perbuatan. Tolong perhatikan, nanti pahami supaya lebih jelas dan juga bisa bertanya pada Bapak. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah yaitu meyakini sepenuhnya dengan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita mengimani adanya kitab-kitab Allah, tentunya kita akan mengenal nama-nama kitab Allah. Nah, kitab Allah itu dari sebelumnya sudah diturunkan kepada yang pertama kitab Zabur. Kitab Zabur ya, itu yang menerimanya adalah Nabi Daud. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah yaitu dengan keistimewaan Al-Quran. Kita terangkan aja yang terakhir adalah tentang keistimewaan Al-Quran. Al-Quran kita tahu bahwa isinya adalah di sana ada 30 juz, 144 surat, 6.666 ayat. Kemudian dari nama-nama lain Al-Quran itu banyak sekali, namun di sini hanya kita ambil sebagian aja. Nama lain dari Al-Quran adalah Al-Quran, yang artinya adalah pembeda. Kemudian nama Al-Quran adalah Alkitab, buku atau Al-Quran. Dan yang ketiga adalah Az-Zikri, yang artinya adalah petunjuk. Nah, kemudian yang berikutnya dari isi pokok kandungan Al-Quran, yang pertama adalah akidah. Akidah yaitu keyakinan, kepercayaan yang dari 6 rukun iman itu. Mana rukun iman? Yang 6 itu, 1 adalah iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat Allah, ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah, yang kelima adalah iman kepada akhir-akhir, dan keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, itu akidah. Kemudian isi pokok kandungan Al-Quran yang kedua adalah ibadah. Isinya di sana dalam ibadah mengajarkan tata cara peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya peribadatan sholat yang 5 waktu, kemudian puasa wajib, puasa sunat, kemudian tata cara ibadah-ibadah yang lainnya. Isi pokok Al-Quran yang berikutnya yang ketiga adalah tentang muamalah. Muamalah di sana adalah mengajarkan hubungan antara manusia, seperti contohnya bertetangga, berkeluarga, hubungan-hubungan kemanusiaan yang berkaitan dengan kesosialan dan kemasyarakatan. Yang berikutnya dari isi pokok Al-Quran juga ada yang disebut akhlak karimah. Akhlakul karimah di sini adalah mengajarkan tentang budi pekerti yang baik. Ya, salah satunya adalah hubungan dengan Allah, hablum minallah. Kedua juga hubungan dengan manusia, hablum minan nas.
Nah, di sana kita berbuat bekerja yang baik antara hubungan dengan Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, melaksanakan ibadah, dan budi pekerti yang baik adalah kemasyarakatan, hubungan dengan antar manusia. Yang kelima dari isi pokok kandungan Al-Quran yaitu tarikh. Tarikh itu adalah sejarah atau menceritakan sejarah umat yang terdahulu. Jadi dicontohkan cerita sejarah umat yang terdahulu dengan umat-umat yang sekarang. Nah, itu yang disebut dengan tarikh, isi dari kandungan Al-Quran. Kemudian isi pokok kandungan Al-Quran yang keenam adalah syariat. Nah, syariat di sini adalah mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ibadah, akidah, dan muamalah. Nah, itu salah satu yang kita terangkan di sini adalah mengenai keistimewaan Al-Quran dan isi pokok kandungan Al-Quran. Ya, demikian saja materi yang Bapak dapat sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian kelas 8 bisa memahami dan mengerti materi yang disampaikan oleh Bapak di sini dan bisa mengamalkan sesuai dengan keimanan. Kita mempercayai dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Oleh karena itu, kalian harus bisa mengamalkannya sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Sekian saja. Bapak akhiri bil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.